bisa melakukan ini ya, sebuah prosesor itu bisa mengambil instruksi ya, menerjemahkan, kemudian mengambil data, memproses datanya, kemudian mengirimkan data ya atau menuliskan datanya. Nah, kalau dalam sistem bus seperti ini ya, jadi semua ada 3 jalur, ada bus kontrol ya, bus kendali, ada bus data, ada bus alamat. Nah, terhubung dengan prosesor ini ke semua komponen di komputer ya, ada memori sama input output ya. Semua terhubung dengan jalur bus seperti ini. Ini struktur internal di prosesornya ya. Jadi di alunya ada ya sepertinya ada bagian untuk logika dan aritmatikanya ya, ada komplementer, shifter dan seterusnya ya. Oh ya, bisa juga Anda ini ya. Kalau mau diselesaikan pakai Logisim juga bisa ya. Misalkan mau pakai Logisim, ya silakan yang itu ya, CPU 8 bit Logisim ya. Bisa Anda jelaskan pakai ini ya. Nah, ini prosesornya ini ya. Dan ini ada memori, kemudian perangkat input output ya. Inputnya ada keyboard, kemudian outputnya ada layar TTY ya untuk teks, kemudian ada LED matrix untuk grafis visual ya, visual citra biner ya, ini citra biner ya. Nah, silakan nanti bisa dilihat isinya apa aja di sini. Nah, tadi kan ada bagian-bagian di alunya ya. Di prosesornya itu ada control unit ya, ada alu dan seterusnya ya. Nah, jadi Anda jelaskan bagaimana ketika Anda menjalankan programnya ya, ketika Anda memberikan input ya, misalkan ketika Anda memberikan input ke keyboard ya, ada input teks kan ya kalau dari keyboard ya. Nanti bagaimana input teks keyboard itu bisa tampil di layar TTY-nya ya. Nah, jelaskan ya. Nah, ini terkait ada data yang masuk sini ya, datanya berapa bit, ini data apa ya. Kemudian ada data yang keluar dari prosesor ya. Ada proses di RAM-nya seperti apa ya. Nah, datanya ke layar TTY, ini data inputnya apa saja di sini ya. Ini ada 3 ya, ada 3 jalur bus ke sini ke TTY. Ini jalur apa saja. Nah, kemudian kalau mau ada perintah untuk menampilkan gambar di sini ya. Nah, bagaimana? Nanti gambar itu diproses ya dari ini ya. Nah, datanya dari mana ya? Apakah disimpan di disk atau di ROM atau di mana ya, nggak tahu saya. Bisa Anda pelajari sendiri ya nanti. Untuk menampilkan teks, menampilkan gambar itu bagaimana? Nah, lihat di sini ini ya, jalur-jalurnya ya, jalur busnya ya. Ada jalur masuknya itu apa ini, berapa bit? Ini data apa ya? Nah, data ke sini apa saja ini? Nah, bagaimana nanti bisa dari data-data yang masuk tadi itu bisa menyajikan teks dan gambar di sini. Di prosesor ada yang namanya register ya, untuk temporary storage yang saat membantu menyimpan data saat program berjalan ya, disebut sebagai register. Jadi jumlah dan fungsinya ada macam-macam ya. Beda prosesor pasti beda ya, jumlah register dan fungsinya masing-masing ya. Nah, tapi yang jelas ada yang namanya general purpose register ya, GPR ya. Nah, itu biasanya pasti di semua prosesor dia punya general purpose register ya. Nah, ini ya, general purpose register. Nah, biasanya untuk mengolah data ya, angka berupa angka atau perhitungan dia menggunakan pasti ada yang namanya akumulator ya. Kemudian untuk pengalamatan itu biasanya ada namanya register, segmen register ya, dan seterusnya ya. Nah, biasanya lebarnya antara 8 sampai 32 bit. Semakin sedikit berarti nanti dia butuh frekuensi ke memori ya. Nah, nanti kan desain dari set instruksi itu ada yang RISC, ada CISC ya. Nah, kalau RISC ini biasanya dia lebih sedikit lebar bitnya ya. Ya, kalau yang CISC dia biasanya lebarnya lebih besar ya. Ini register untuk kontrol dan status ya. Nah, ini
ada program counter ya saat program berjalan ya, ini pasti menggunakan program counter. Kemudian untuk menerjemahkan dari instruksinya ini ada instruction register atau decoding register ya. Kemudian ada memory address register, ada memory buffer register ya. Nah, ini yang disebut sebagai flag ya. Jadi untuk memberitahu status dari program ya. Itu bisa misalkan ada hasilnya berupa bilangan negatif ya. Nah, ini nanti ada namanya send atau hasilnya perhitungannya nilai 0 ya, ada flag 0 ya. Flag carry dan seterusnya ya, equal ya, overflow, interrupt ya, enable disable ERK ya untuk memberikan sinyal interrupt ya. Dan supervisor ya, ini untuk sistem operasi ya. Nah, ini umumnya dia flag standarnya seperti ini ya. Ini contoh organisasi register ya di 3 prosesor ya. Ada untuk 80386 ya, ini sampai dengan Pentium 2 ini Intel, ini seperti ini ya desainnya ya. Nah, ini yang 8086 ya. Nah, ini untuk Motorola ini ya. MC68000 ya. Oke, ini sudah kita pelajari ya kemarin ya, siklus instruksi. Mungkin satu lagi terkait pipelining ya. Nah, dalam eksekusi program ya, siklus instruksi ya. Jadi kan ada siklus fetch sama execute ya. Nah, sebenarnya lebih detail lagi antara fetch sama execute itu ada beberapa tahapan lain ya. Nah, nanti ada fetch instruction, kemudian decode, diterjemahkan ya, dan seterusnya sampai sini ya. Nah, setidaknya ada 6 tahapan ya, 6 tahapan dalam satu siklus instruksi ya. Kalau kemarin kan kita buat general ada 2 ya, fetch, execute ya. Nah, sebenarnya antara fetch dengan execute itu ada beberapa tahapan lagi ya, sampai dia nanti write out ya. Dari fetch sampai datanya dikirim ke memori ya. Ada beberapa tahapan. Nah, ini bisa kalau dijalankan satu kali siklus instruksi ini dijalankan tanpa pipelining ya, ya nanti untuk instruksi berikutnya ya, kalau sebelum menggunakan pipelining ya, instruksi berikutnya akan dikerjakan setelah tahap yang ke-6 ini selesai ya, baru dia fetch next instruction yang baru lagi ya, gitu seterusnya ya. Tentunya apa? Ini alur waktu ya, akan makan waktu ya. Nah, jadi dibuat yang namanya pipelining ya. Jadi ketika satu tahapan dari instruksi yang pertama ini selesai di fetch ya, dia melakukan decode ya. Instruksi tahapan kedua dia melakukan decode. Nah, ini instruksi yang kedua diambil ya, fetch instruksi kedua ya. Nah, dan seterusnya ketika instruksi kedua di decode, instruksi ketiga ini dilakukan tahapan berikutnya. Nah, instruksi ketiga di fetch ya. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi misalkan 2 perintah ya, 2 perintah ini bisa menghabiskan sampai 12 ini ya, ini satuan waktunya ya. Nah, ini nggak tahu, ini bukan detik yang jelas ya, di bawah sepersekian detik ya, nah, satu tahapan ya, sampai 12 ini ya kalau tanpa pipelining ya. Nah, kalau dengan pipelining, tanpa pipelining, nah 12 ini hanya 2 instruksi ya. Kalau dengan pipelining sampai ke detik ke-12 ini bisa sampai 7 instruksi ya, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau instruksi kan tuh bisa banyak sekali ya. Kalau dikali bisa 100, bisa 1000 baris ya. Kalau pemrograman yang lebih rumit lagi ya. Nah, tentunya nanti kalau tanpa pipelining akan semakin lama waktunya. Nah, dengan pipelining nih bisa lebih cepat. Nah, kalau di sini contohnya bisa 7 kali lebih cepat ya kerjakan.
Baik, mungkin cukup ya untuk hari ini. Minggu depan apa ya materinya ya? Saya pengennya minggu depan sudah siapin belum? Nanti kita bahas itu ya, studi kasus ya.